Saudara mahasiswa, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai keterampilan bertanya dan Anda juga dapat melihat contoh-contoh konkret penerapannya, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai pentingnya dan pengertian tentang keterampilan bertanya itu sendiri. Saat ini sudah hadir bersama kita Ibu Wardani, dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka yang banyak berkecimpung dalam bidang pembelajaran. Nah, topik kita kali ini tentang keterampilan dasar bertanya, Ibu. Sebetulnya apa yang dimaksudkan dengan keterampilan dasar bertanya itu, Bu? Ya. Ini merupakan, keterampilan bertanya merupakan salah satu dari keterampilan dasar mengajar. Bahkan keterampilan yang pertama dari seluruh keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh seorang guru. Secara umum kita lihat bertanya itu kan, kalau seseorang bertanya karena dia ingin tahu sesuatu, ya tidak? Betul. Ya, ingin tahu di mana rumah seseorang, mencari alamat, berapa harga satu barang dan lain sebagainya. Itu kalau secara umum ya. Kalau dalam konteks pembelajaran, keterampilan bertanya itu sendiri apa, Ibu? Ya, tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang lain di luar dalam bertanya. Seorang guru di dalam kelas juga harus terampil bertanya. Betul. Ya. Dengan bertanya di dalam interaksi belajar mengajar ini tidak saja dicatatkan guru, pertanyaan itu tidak saja diucapkan guru melalui pertanyaan, tapi bisa juga dengan tugas, dengan perintah. Jadi pertanyaan di dalam konteks belajar mengajar itu adalah segala ucapan guru yang menuntut respon siswa. Menuntut respons. Iya. Oke. Dan tujuannya, mengapa guru harus menguasai keterampilan bertanya? Sebab dengan menguasai keterampilan bertanya, jadi terutama di dalam interaksi belajar mengajar, ya, guru ini akan mampu mengaktifkan siswa. Siswa harus menjawab. Mampu memotivasi. Sebab siswa kalau dia menjawab dengan benar, terus dia diberi penguatan oleh gurunya, dia akan termotivasi. Guru dapat pula mengecek pemahaman siswa. Siswanya sudah paham belum dengan apa yang dia jelaskan. Nah, selain itu barangkali yang sangat penting yang perlu kita pahami bersama adalah dengan bertanya kita akan membimbing para siswa untuk mampu berpikir. Betul. Iya. Didorong untuk berpikir. Di samping itu Bu Ica tadi menanyakan mengapa ini penting dikuasai guru. Betul. Sebab guru kalau tidak terampil bertanya, bagaimana mungkin siswanya mampu menjawab? Betul. Pertanyaan yang meragukan atau pertanyaan yang salah kan tidak mungkin dijawab oleh siswa dengan benar. Oleh karena itu keterampilan bertanya ini sangat penting dikuasai oleh guru. Barangkali Ibu bisa menjelaskan lebih mendalam, lebih lanjut tentang keterampilan bertanya ini. Baik Bu Ica, ya. Pada dasarnya keterampilan bertanya itu dibagi menjadi dua komponen besar. Yang pertama adalah keterampilan bertanya dasar, dan yang kedua adalah keterampilan bertanya lanjut. Apa yang dimaksudkan dengan keterampilan bertanya dasar ini, Ibu? Baik, keterampilan bertanya dasar ini adalah memang merupakan keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh seorang guru sebelum dia mampu nanti bertanya lanjut. Keterampilan bertanya dasar ini terdiri paling tidak dari 7 komponen. Oh, masih ada komponennya, Bu? Iya. Yang pertama itu paling tidak guru itu harus mampu mengungkapkan pertanyaannya secara jelas dan singkat. Yang kedua, paling tidak seorang guru harus mampu memberikan acuan. Yang ketiga, kadang-kadang seorang guru ini sebelum bertanya dia perlu memusatkan perhatian. Dan yang keempat, dia harus mampu memindahkan giliran. Yang kelima, menyebarkan pertanyaan. Yang keenam, memberikan waktu berpikir. Dan yang terakhir, memberikan tuntunan. Baik, barangkali kita dideskripsikan dulu apa itu keterampilan yang pertama, yaitu keterampilan mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat. Barangkali Bu Ica juga setuju kalau kita bertanya, jangan terlalu bertele-tele, jangan kalimatnya panjang beranak bercucu, tapi jelas dan singkat. Supaya muridnya mudah menangkap. Jadi pertanyaan itu jelas dan singkat. Nah, kita bisa menyaksikan ilustrasi berikut bagaimana seorang guru mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat itu. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan hewan pemamah biak? Irfan. Menurut saya hewan pemamah biak itu adalah hewan yang mengunyah makanannya 2 kali. Bagus sekali Irfan. Ibu kasih pertanyaan satu lagi. Tadi
pertanyaannya adalah hewan pemamah biak itu adalah hewan yang memakan atau memamah makanannya sebanyak 2 kali. Sekarang berikan salah satu contoh dari hewan pemamah biak. Coba Siska. Kerbau, Bu. Saya kira Bu Ica juga memperhatikan tadi bagaimana guru mengajukan pertanyaan. Dengan Guru singkat dan jelas. Singkat dan Iya. jelas. Guru menanyakan apa yang dimaksud dengan binatang memamah biak atau hewan memamah biak. Betul. Jelas tidak kira-kira pertanyaan itu? Menurut saya jelas dan Iya. singkat. Jadi dengan demikian mengungkapkan pertanyaan secara singkat dan jelas sangat penting bagi guru. Iya. Sebab kalau pertanyaan itu bertele-tele, siswa tidak akan dapat menangkap apa yang ditanyakan. Bagaimana dengan komponen yang lain, Ibu? Apakah itu menjadi kurang penting dalam hal ini? Kalau saya katakan tadi itu sangat penting, yang lain pun sangat penting pula. Ya. Sebab apa? Sebab sewaktu-waktu guru memang memerlukannya. Meskipun tidak dalam setiap pertanyaan itu akan muncul, ya, tetapi sewaktu-waktu guru akan memerlukan keterampilan tersebut. Iya, jadi harus dilatih juga semuanya. Benar sekali. Betul, Ibu. Iya. Bagaimana dengan komponen kedua tentang pemberian acuan sebelum kita mengajukan pertanyaan? Baik sekali, Bu. Bu Ica barangkali masih ingat ilustrasi tadi. Dalam ilustrasi tadi, guru juga sebenarnya sudah memberikan semacam acuan. Ya. Guru lebih dahulu menjelaskan binatang memamah biak itu apa berdasarkan jawaban siswa. Kemudian dari sini guru baru mengajukan pertanyaan kembali. Ya. Jadi singkatnya, pemberian acuan ini adalah keterampilan untuk memberikan informasi pendahuluan sebelum mengajukan pertanyaan. Informasi pendahuluan sebelum guru mengajukan pertanyaan kepada siswa. Iya. Okay. Nah, selain contoh di dalam ilustrasi tadi, saya bisa berikan contoh yang lain. Misalnya seorang guru di sebuah SMP ingin tahu, ya, ingin memberikan soal bagaimana cara menghitung sisi miring sebuah segitiga siku-siku. Ya. Ya, dia lebih dahulu kemudian menyatakan bahwa sisi siku-siku sebuah segitiga adalah katakanlah 8 desimeter dan 10 desimeter. Kemudian dia bertanya, cobalah hitung berapa panjang sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut. Jadi dia akan menggunakan, ini kan ada dalil-dalilnya itu. Ya, ada rumusnya. Ada rumusnya. Jadi siswa dapat menerapkannya, tapi kalau informasi tadi tidak diberikan, dia tidak akan bisa menghitung itu. Iya. Jadi acuan itu harus diberikan dulu kepada siswanya, Ibu. Benar ya. sekali. Oke. Ya. Baik, Bu. Kita bisa lanjut barangkali ke komponen yang ketiga tentang pemusatan perhatian. Iya. Baik, ya, pemusatan perhatian itu namanya juga pemusatan, ya. Tentu ada sesuatu yang luas dan kemudian kita pusatkan perhatian pada sesuatu yang lebih sempit. Ya. Nah, kadang-kadang di dalam pertanyaan guru perlu memberikan satu ilustrasi yang lebih luas. Kemudian dari yang luas ini guru memusatkan perhatian siswa kepada hal yang lebih spesifik. Baru mengajukan pertanyaan. Bisa Ibu berikan satu contoh konkretnya? Iya, saya kira harus selalu disertai dengan contoh. Sebab tanpa contoh mungkin ini susah dipahami oleh para mahasiswa kita. Ya, barangkali Bu Ica juga tahu bahwa kalau kita berbicara tentang sumber daya alam, itu sumber daya alam itu macam-macam. Tapi barangkali dapat kita kelompokkan menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Itu acuan, Ibu, ya? Itu bisa acuan, tapi acuan yang mengungkapkan sesuatu yang luas. Sekarang kita ingin memusatkan perhatiannya pada yang mana? Pada yang mana? Iya, misalnya saja, coba berikan contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, itu Ibu melakukan pemusatan. Jadi pusat perhatian siswa itu hanya kepada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Iya. Barangkali Bu Ica bisa mencari contoh lain. Apa contohnya yang lain kira-kira, Ibu? Mungkin tentang banjir barangkali, penyebab banjir. Faktor-faktor penyebab banjir. Mungkin ada 2 kategori besar. Yang pertama faktor manusia, yang kedua faktor alam. Nah, pertanyaannya kepada siswa itu bisa mungkin menjadi seperti ini. Coba Anda sebutkan beberapa faktor penyebab banjir yang disebabkan oleh ulah manusia. Jadi jelas antara makhluk hidup itu ada berbagai macam hubungan. Antara lain hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang salah satunya untung, dan ada juga yang salah satunya rugi. Coba tolong sebutkan apa yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme. Oke, Rinda.
hubungan yang saling menguntungkan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Oke, bagus. Coba satu lagi. Sekarang sebutkan salah satu contoh dari simbiosis mutualisme. Ya, Dito. Ini Bu, antara anjing dengan monyet. Kan monyet suka makanin kutunya anjing. Jadi anjingnya nggak gatel, monyet juga kenyang. Jadi sama-sama menguntungkan, Bu. Dah. Kenapa ketawa? Coba siapa yang memperbaiki pertanyaannya, Dito? Ibu, dari ilustrasi yang baru saja kita lihat, saya memperhatikan bahwa guru itu mengajukan 3 pertanyaan ya Bu ya. Lalu dari 3 pertanyaan itu, komponen keterampilan apa saja yang sudah diterapkan oleh guru tadi? Baik Bu Ica, meskipun tadi Bu Ica menyaksikan di situ ada 3 pertanyaan, sebenarnya guru pada saat itu hanya menerapkan 1 komponen keterampilan. Hanya 1 komponen keterampilan. Yaitu komponen komponen keterampilan menyebarkan pertanyaan. Menyebarkan pertanyaan. Oh iya, dari satu siswa ke siswa yang lain. Tadi kita lihat di dalam ilustrasi itu guru mengajukan dulu pertanyaan ke seluruh kelas. Betul. Memandang semua siswa. Kemudian diam sejenak. Kemudian melihat siswa siapa yang bisa menjawab dan dia menunjuk seorang siswa. Setelah itu mengajukan lagi pertanyaan yang kedua. Demikian pula dan tadi, tapi yang ditunjuk acak, tidak di leretannya yang tadi. Bisa yang ke belakang, ke depan dan lain sebagainya. Diupayakan untuk bisa menyebar. Benar. Pertanyaan yang ketiga demikian lagi. Barangkali pertanyaan yang keempat, pertanyaan yang kelima, ya, itu tujuannya semua adalah supaya apa kira-kira? Supaya semua siswanya aktif. Benar sekali. Berpikir. Supaya semua siswa memperhatikan bahwa dia tidak tahu kapan dia dapat giliran. Jadi semua siswa siap untuk menjawab. Jadi itu sebenarnya tujuan dari menyebarkan pertanyaan. Oleh karena itu, kalau Bu Ica mengajukan pertanyaan, jangan ditunjuk dulu siswanya, tapi ajukan dulu pertanyaannya ke seluruh kelas. Baru menunjuk salah seorang dari mereka. Itu seninya barangkali Bu ya, ketika guru itu harus mengajukan pertanyaan. Ya kadang-kadang kita kalau baru belajar kan ingat-ingat teorinya, ketika menerapkannya lupa terus ya. Itulah seni. Jadi mengajar itu adalah ilmu dan seni. Ilmu itu ada teorinya, tapi seni itu perlu pengalaman guru. Betul Ibu. Ibu, sampai saat ini kita sudah membahas 4 komponen dalam keterampilan bertanya Ibu ya. Kita berikutnya akan membahas 3 komponen lain, yaitu pemindahan giliran, kemudian pemberian waktu berpikir, dan pemberian tuntunan. Mungkin kita bisa bahas satu persatu Ibu. Yang pertama barangkali tentang pemindahan giliran. Baik ya. Sebelum kita saksikan ilustrasinya, barangkali ada baiknya kita jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan setiap komponen tersebut. Yang pertama tadi adalah memindahkan giliran. Dari kata ini ya sebenarnya tersirat bahwa siswa mendapat giliran untuk menjawab pertanyaan. Tapi sebenarnya tidak sembarang memindahkan giliran. Guru mengajukan pertanyaan yang agak kompleks, yang jawabannya tidak hanya satu, bisa lebih dari satu. Kemudian guru kemudian meminta beberapa orang siswa menjawabnya secara bergilir. Misalnya guru mengajukan pertanyaan yang sangat kompleks, apa saja yang menyebabkan terjadinya banjir? Kan banyak kan penyebabnya. Guru akan menunjuk kepada siswa A, siswa C, siswa F, siswa G, dan seterusnya. Siswa siap berpikir dan siswa siap menjawab dan mendengarkan jawaban temannya dan mendapatkan jawaban yang sangat lengkap. Nah, itu yang pertama tadi, memindahkan giliran. Kalau yang tentang pemberian waktu berpikir ini kira-kira apa maksudnya Bu? Ya, saya kira Bu Ica juga sudah tahu tadi dalam ilustrasi yang sudah kita tonton, juga kita lihat bahwa setelah mengajukan pertanyaan, guru tidak langsung meminta siswa menjawab. Ada jeda dulu. Ada jeda supaya siswa sempat memikirkan jawaban pertanyaan tersebut. Inilah pemberian waktu berpikir. Nah, komponen yang terakhir dalam hal ini adalah pemberian tuntunan. Nah, ini saya kira-kira agak tahu maksudnya nih Bu. Ini barangkali yang paling kompleks ya. Sering sekali ya di dalam kelas guru mengajukan pertanyaan, tapi siswa tidak bisa menjawabnya. Ya, betul sekali Ibu. Nah, kalau guru yang malas, sudah dia lanjutkan saja dengan yang lain. Tidak akan dia tuntun siswanya. Tapi guru yang memang menguasai keterampilan bertanya dasar terutama,
akan memberikan tuntunan. Menuntun siswa untuk mampu menjawab pertanyaan kompleks itu. Benar. Oke. Tuntunan itu dapat diberikan dengan berbagai cara. Apa saja caranya itu? Yang pertama, barangkali guru bisa mengulangi pertanyaan dengan kalimat lain. Barangkali tadi kurang jelas. Yang kedua, guru dapat memberi contoh, sehingga dengan contoh itu siswa bisa mampu menjawabnya. Dan yang ketiga, guru barangkali bisa mengulangi acuan yang tadi diberikan. Barangkali siswa lupa. Umpamanya saja ketika guru mengatakan sisi siku segitiga ini 15, siswanya lupa apakah 15, apakah berapa. Itu dia ulangi kembali informasi pendahuluan itu. Paling tidak 3 cara itu, mungkin banyak cara lain lagi. Barangkali ada baiknya kita lihat ilustrasinya, dan kemudian Bu Ica juga barangkali bisa menganalisis ini keterampilan yang mana yang muncul. Anak-anak, coba perhatikan kembali. Tadi kalian sudah melihat berbagai contoh ya. Sekarang Ibu mau bertanya. Menurut kalian apa sih penyebab dari kenakalan remaja itu? Ya, Niki. Ini Bu, orang tua kurang memberikan perhatian, terlalu sibuk dengan kerjaannya. Coba kamu Sinta bagaimana? Pengaruh lingkungan Bu, misalnya teman-teman bergaul dengan anak-anak yang nakal, pergi ke disko dan sering pulang malam. Menurut saya dia Bu, kemarin dia nggak saya aja ke disko marah dia. Sudah. Sekarang gini, coba kalau kalian itu menjadi orang tua gitu ya. Terus bagaimana cara kalian tuh menangani anak kalian untuk menginjak dewasa? Itu bagaimana cara kalian? Coba Roy. Gimana yuk? Gini loh Roy, maksudnya kalau seumpamanya kamu jadi orang tua, terus cara-cara kamu untuk mendidik anakmu supaya tidak nakal tuh bagaimana? Ini Bu, harus disiplin. Ada aturan pulang ke rumah. Senin sampai Jumat harus sudah sampai rumah jam 8 malam Bu, kecuali hari Sabtu baru boleh pulang malam. Saudara mahasiswa, Anda telah saksikan ilustrasi tadi. Dapatkah Anda menyimak dari tampilan tadi bahwa ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh guru? Komponen keterampilan bertanya apa saja yang sudah diterapkan dalam ilustrasi tersebut? Ibu, saya sekarang mencoba memenuhi janji saya kepada Ibu untuk menganalisis ilustrasi tadi, Bu. Ya, silahkan. Saya yakin Bu Ica mudah-mudahan betul, Ibu ya. Benar ya, silahkan. Dari tayangan tadi, Ibu, saya bisa melihat guru itu sudah menerapkan paling tidak 3 komponen keterampilan bertanya. Benar sekali. Iya, yang pertama itu guru tadi itu memindahkan giliran dengan mengajukan pertanyaan yang kompleks kepada kelas dan meminta siswa untuk menjawab dengan hasilnya dengan jawaban yang berbeda-beda ternyata tadi itu. Jadi banyak siswa yang diminta untuk menjawab. Iya. Lalu yang kedua, guru juga berusaha memberikan waktu, tidak langsung menunjuk satu siswa untuk menjawab, tapi diberikan waktu untuk mereka berpikir sebelum menjawab pertanyaan. Dan yang ketiga, saya lihat tadi ada beberapa siswa yang tidak mampu menjawab pertanyaan guru, lalu guru memberikan tuntunan, mengulang kembali pertanyaannya dengan kalimat yang lebih sederhana, sehingga siswa akhirnya dapat menjawab Saya kira pengamatan Bu Ica benar sekali. Betul itu Bu. Benar sekali. Lulus saya kalau gitu Bu ya. Lulus, pasti lulus kalau begitu. Iya. Iya, benar sekali ya. Saya harap para mahasiswa kita juga dapat menganalisisnya seperti itu. Mudah-mudahan Ibu. Iya. Saudara mahasiswa, sampai saat ini kita sudah selesai membahas tentang keterampilan bertanya dasar. Kita akan kembali kepada Ibu Wardani untuk membahas tentang keterampilan bertanya lanjut. Kita bisa teruskan Ibu ya? Oh bisa. Iya. Kalau dilihat dari kata-katanya Ibu, keterampilan bertanya lanjut, apakah itu lebih sulit dibandingkan dengan keterampilan bertanya yang dasar? Iya, kalau kita katakan lebih sulit mungkin iya ya. Tetapi hakikatnya adalah bahwa keterampilan bertanya lanjut itu baru mungkin dikuasai kalau seorang guru telah menguasai keterampilan bertanya dasar. Oh, begitu Ibu ya? Iya. Oke. Lalu di dalam keterampilan bertanya lanjut sendiri Ibu, apakah juga ada komponen-komponennya yang harus diperhatikan oleh guru untuk dia bisa menerapkan benar keterampilan sekali, tersebut? Ya.
komponen keterampilan bertanya lanjut itu paling tidak ada 4. Ya. Yang pertama itu adalah mengubah tuntutan kognitif ketika siswa menjawab pertanyaan. Yang kedua, mengurutkan pertanyaan. Dan yang ketiga, menggunakan pertanyaan pelacak. Dan yang keempat adalah meningkatkan interaksi. Ya. Baik, saya akan jelaskan dulu yang komponen keterampilan yang pertama, yaitu bagaimana seorang guru harus mengubah tuntutan kognitif ketika mengajukan pertanyaan. Mengubah tuntutan kognitif, apa maksudnya itu, Ibu? Ya, barangkali kita semua, para mahasiswa kita juga sudah pernah belajar tentang taksonomi Bloom, kan? Iya. Nah, Bloom mengatakan bahwa tuntutan tingkat-tingkat kognitif itu yang paling rendah adalah mengingat. Betul. Setelah itu memahami, mengaplikasikan atau menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan kemudian mengevaluasi. Iya. Nah, ketika guru mengajukan pertanyaan, jangan hanya mengajukan pertanyaan yang berdasarkan ingatan saja. Iya. Tapi lama-lama harus ditingkatkan tuntutannya ini. Oh, itu yang dimaksud itu dengan yang dimaksud, menaikkan ya. tuntutan Iya, kognitif. menaikkan tuntutan tingkat kognitif pertanyaan. Betul. Ya. Iya. Nah, bersama ini juga kita menyediakan satu ilustrasi mengenai itu. Iya. Barangkali kita ajak mahasiswa kita untuk menyaksikannya, Bu Ica. Iya, boleh, Ya. Ibu. Setelah kita melakukan pemotretan dengan berbagai diafragma yang berbeda, nanti kita akan melihat hasilnya ya, hasil pemotretannya. Coba kalian udah tahu bagian-bagian dari kamera foto ini? Baik, sekarang coba sebutkan bagian-bagian dari kamera foto ini. Siapa yang tahu? Ya, coba. Dodi. Lensa, body, shutter, dan diafragma. Bagus. Sekarang siapa yang tahu tentang fungsi dari diafragma? Baron? Ini Bu, fungsinya untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Bagus. Nah, sekarang apa perbedaan tentang bukaan diafragma yang diletakkan pada angka 2 dan diafragma yang diletakkan pada angka 16? Siapa yang tahu? Ya, Lydia. Bila diafragma diletakkan pada angka 2, maka diafragma akan terbuka lebih besar, sehingga cahaya yang masuk lebih banyak. Sebaliknya, bila diafragma diletakkan pada angka 16, maka bukaan diafragma lebih kecil, jadi cahaya yang masuk sedikit. Ya, bagus Lydia. Nah, sekarang kapan kita menggunakan bukaan diafragma 16 dan bukaan diafragma yang 2? Coba, siapa yang tahu? Oke. Norman. Bila kita memotret pada saat terang siang hari, kita menggunakan diafragma 16 karena cahaya sangat terang dan diperlukan bukaan diafragma yang kecil. Sebaliknya, jika kita memotret pada saat kurang cahaya, kita menggunakan diafragma 2 dengan bukaan diafragma yang lebar. Bagus. Coba sekarang Ibu ada beberapa contoh foto ya di sini. Ada gambar foto, ada 2. Sekarang kalian coba analisa dua foto ini. Menurut kalian bagaimana tentang foto ini? Siapa? Oke, Lydia, silahkan maju. Coba terangkan, Lydia. Begini Bu, gambar yang ini menggunakan diafragma di atas 8 karena latar belakangnya terlihat sangat tajam. Kalau yang ini menggunakan diafragma 2,8 atau lebih kecil karena latar belakangnya terlihat blur atau buram. Ya. Ibu, dari ilustrasi tadi sebetulnya seberapa jauh guru yang bersangkutan sudah menggunakan komponen pengubahan tuntutan tingkat kognitif, Bu? Baik, saya akan mencoba menganalisis apa yang kita lihat tadi. Iya. Saya kira para mahasiswa kita juga sudah melihat bahwa tadi guru mulai dengan pertanyaan yang agak mudah, hanya menuntut siswa untuk mengingat, yaitu menanyakan, coba sebutkan bagian-bagian kamera. Itu kan ingatan kan? Betul. Tapi selanjutnya guru mengajukan pertanyaan yang lebih sulit. Guru bertanya, coba jelaskan apa fungsi diafragma. Itu kan lebih jelas kan? Lebih susah sulit menjawabnya. Nah, setelah itu guru mengajukan dengan topik yang sama, guru mengajukan pertanyaan yang lebih sulit lagi. Yaitu meminta siswa membandingkan diafragma. Jadi dua diafragma yang dibuka dengan berapa, dibuka dengan berapa.
Jadi membedakan, membandingkan. Membedakan itu tentu lebih susah. Kapan dia menggunakan diafragma ini, kapan dia menggunakan diafragma 5,6 misalnya seperti itu ya. Bisa lihat kan itu? Iya, betul. Nah, yang terakhir kita lihat guru juga menuntut siswa untuk mampu menganalisis. Betul. Dia perlihatkan 2 buah foto. Iya. Siswa diminta memperhatikannya, menganalisisnya. Menganalisisnya sehingga dapat mengatakan mana foto ini yang diambil dengan diafragma berapa, diafragma ini. Betul, nah, itu kan makin tinggi tingkat. Makin tinggi. Iya, siswa ditantang untuk berpikir seperti itu, Bu Ica. Betul, Ibu. Saudara mahasiswa, apakah Anda sudah dapat melakukan analisis terhadap tayangan ilustrasi yang baru saja Anda lihat? Anda dapat membandingkannya dengan pembahasan yang sudah diberikan oleh Ibu Wardani. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan kembali menghubungi Ibu Wardani dan berbincang-bincang dengan beliau untuk membahas mengenai pengaturan urutan pertanyaan. Bagaimana dengan komponen pengaturan urutan pertanyaan ini, Ibu? Ya, dengan sendirinya kalau guru mengajukan pertanyaan di dalam kelas, janganlah mulai dengan pertanyaan yang sulit lebih dahulu. Oh, begitu, Bu ya? Iya, sebab kalau pertanyaannya sulit, siswa akan menjadi frustrasi barangkali tidak bisa menjawabnya. Guru harus mulai dengan pertanyaan yang sederhana, makin lama makin susah atau makin sukar, dan akhirnya bisa pertanyaan yang sangat kompleks. Seperti yang kita lihat dalam ilustrasi tadi, guru kan mulai dengan yang paling mudah kan? Betul. Ya, guru tidak tiba-tiba terus menyuruh siswanya menganalisis 2 buah foto untuk melihat ini diambil dengan diafragma berapa. Misalnya tidak demikian, tapi mulai dulu dengan yang paling mudah. Sederhana. Itulah yang dimaksud dengan pengaturan urutan pertanyaan. Iya. Lalu apakah jenis pertanyaan yang diajukan itu hampir mirip dengan pertanyaan yang menggunakan tuntutan tingkat kognitif yang berbeda? Iya, bisa demikian ya. Sebab pada umumnya yang dianggap pertanyaan yang paling gampang adalah pertanyaan ingatan. Betul. Meskipun tidak selalu demikian. Ya. Tapi pada umumnya seperti itu. Pertanyaan yang menuntut siswa menjawab mengapa misalnya ya, bagaimana itu kan susah kan ya. Tetapi kalau itu sudah dibahas sehari-hari ya itu tidak akan menjadi terlalu susah. Betul gitu, Ibu, ya. Sudah banyak dilatih ya begitu Bu ya. Oke. Lalu komponen yang selanjutnya Ibu tentang pemberian pertanyaan pelacak. Apa yang maksudnya itu Ibu? Nah, di dalam pembelajaran ya pertanyaan pelacak ini digunakan paling tidak untuk meminta jawaban yang lebih jelas. Kadang-kadang siswa itu menjawabnya remang-remang. Meminta jawaban yang lebih jelas. Kemudian barangkali meminta contoh, meminta alasan. Ya. Misalnya saja, saya tidak setuju dengan itu. Barangkali guru bisa bertanya mengapa. Berikan alasan. Tidak setuju, berikan alasan. Ya. Meminta jawaban yang lebih kompleks barangkali juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi jawaban siswa yang sederhana itu harus dilengkapi. Atau meminta jawaban yang lebih relevan. Nah, ilustrasi ini sudah disiapkan. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, Ibu. Nah, anak-anak, kita sudah berada di lapangan. Kita akan mengingat-ingat kembali cara bermain bola basket. Siapa yang dapat menjelaskannya? Cara mendribble bola basket. Coba Handoko, kamu jelaskan. Gini Pak. Oke Handoko, sekarang bagaimana cara mendribble bola basket? Boleh pantulkan ke lantai terus, tapi jangan berhenti. Mengapa tidak boleh berhenti? Karena emang peraturannya kayak gitu Pak. Udah, sekarang silakan Handoko duduk dulu. Siapa yang dapat menjelaskan lebih tepat lagi? Coba kamu Ridwan. Ya itu memang sudah merupakan peraturannya Pak. Jadi apabila kita sedang membawa bola, kita terus saja mendribble bola. Dan apabila kita ingin berhenti, berarti kita sedang mengoper bola atau memasukkannya ke dalam ring. Bagus Ridwan, coba sekarang peragakan cara mendribble bola yang benar. Itu Pak. Ya bagus, sekarang silahkan duduk Ridwan. Coba siapa yang dapat menjelaskan cara melempar bola basket? Coba Dodo, maju ke depan.
Ibu, penerapan keterampilan bertanya itu rupanya tidak hanya terjadi di kelas ya, tapi juga dapat terjadi di luar kelas ya, di lapangan barangkali atau di laboratorium. Apa betul seperti itu? Benar sekali ya. Keterampilan bertanya itu dapat diterapkan pada setiap setting pembelajaran. Dimanapun pembelajaran itu terjadi. Keterampilan bertanya dapat diterapkan. Apakah itu tadi di lapangan, seperti yang ilustrasi kita lihat tadi. Apakah itu ketika para siswa melakukan karya wisata, ya. Apakah itu di bawah pohon barangkali, apakah itu di laboratorium seperti yang Bu Ica katakan. Itu dapat diterapkan di mana-mana. Ibu, dari ilustrasi yang tadi kita sudah lihat, menurut Ibu jenis pertanyaan pelacak apa saja yang sudah digunakan oleh guru? Iya, tadi Bu Ica kan juga sudah melihatnya ya. Pertama itu Pak Guru meminta penjelasan. Jadi jawaban siswa singkat, tetapi Pak Guru meminta supaya lebih dijelaskan. Kemudian guru juga meminta kesepakatan pandangan siswa lain. Apakah siswa lain juga setuju dengan jawaban itu? Selanjutnya Pak Guru juga meminta contoh. Bagaimana mendribel yang baik, meminta alasan juga. Mengapa ketika mendribel tidak boleh berhenti? Dan itu pada beberapa siswa yang menjawabnya. Dan terakhir Pak Guru meminta siswa melakukan tugas yang jauh lebih kompleks, yaitu mendribel dan melempar bola. Itu kan lebih kompleks kan? Ibu. Jadi seperti itu. Ya, itu pertanyaan pelacak ya dalam mengajarkan satu keterampilan. Tentu kalau di dalam kelas ya lebih lagi dari itu. Ya. Guru dapat meminta contoh, dapat meminta alasan yang lebih kompleks, dapat meminta jawaban yang lebih relevan, dan sekali-sekali meminta kesepakatan dari siswa lain. Apakah siswa lain setuju dengan jawaban yang diberikan siswa? Selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai bagaimana cara seorang guru mampu menerapkan keterampilan bertanya lanjut untuk meningkatkan interaksi di kelas. Ibu, mungkin Ibu bisa memberikan penjelasan kepada para mahasiswa kita untuk meningkatkan interaksi dalam proses pembelajaran. Baik Bu Ica, saya kira Bu Ica juga sudah tahu bahwa pembelajaran itu menuntut keaktifan siswa. Betul. Kalau siswa tidak aktif, tidak akan terjadi belajar itu. Yang aktif cuma gurunya. Oleh karena itu kita harus selalu menekankan kepada para mahasiswa bahwa kalau dia mengajar, dia harus perhatikan siswanya aktif tidak. Salah satu cara seperti yang Bu Ica minta tadi adalah dengan mengajukan pertanyaan. Bagaimana cara guru mengajukan pertanyaan sehingga siswa ini menjadi aktif? Jadi guru mencoba mengajukan pertanyaan dan kemudian barangkali siswa juga dapat mengajukan pertanyaan. Jawaban-jawaban ini bisa dilempar kepada siswa-siswa lain. Sehingga guru mampu memfasilitasi kondisi yang sangat dinamis di dalam kelas. Jadi siswa begitu mendengar jawaban temannya bahkan menunjukkan tangannya terus bertanya, saya tidak setuju atau bagaimana. Ini yang kita harapkan. Dan itu dapat kita lihat dalam contoh berikut. Anak-anak, kalian tadi sudah mencoba membuat tabel dengan menggunakan Word. Sekarang saya mau tanya bagaimana cara tahap-tahap pembuatan tabel. Ya, coba kamu Ridwan. Pertama klik tabel, kemudian pilih insert. Setelah itu akan muncul number of column dan number of row. Kemudian isi beberapa kolom yang dibutuhkan number of column dan number of row. Jika kita isi beberapa baris yang dibutuhkan number of column dan row. Ya, baik. Bagaimana kalau kita menambahkan baris dan kolom? Ya, siapa yang bisa? Cynthia? Caranya sama Bu, klik menu tabel, kemudian ambil ke insert, dan selanjutnya pilih penambahan kolom right atau left, sedangkan untuk penambahan baris pilih row above atau row below. Apakah ada cara lain? Ya, Dodo? Sebetulnya ada cara yang lebih cepat Bu untuk penambahan baris. Langsung kita letakkan di luar tabel, kemudian letakkan di baris yang akan ditambah, kemudian enter. Ini lebih cepat Bu. Bagaimana pendapat kalian? Apakah betul yang dikatakan Dodo? Aduh, gimana sih, aku nggak bisa. Coba Dodo, kamu beritahu Rina. Ini loh Rin caranya. Gampang kan? Bagaimana Rina, kamu sudah bisa? Baik, sekarang bila kita ingin menghapus pendelet
satu atau berapa baris dalam tabel, bagaimana ya caranya? Siapa yang bisa menjelaskan? Coba siapa? Ya, Handoko. Kalau ada satu garis yang akan kita hapus, maka kita harus men-select atau memblok baris yang akan dibuang. Kemudian kita ke menu table dan pilih menu delete, lalu pilih row. Baik, bagaimana menurut kamu, Roy? Pendapatnya si Handoko? Itu benar juga, Bu, tapi ada cara lain, yaitu letakkan kursor di luar tabel tepat di samping baris yang akan di-delete. Kemudian klik, maka akan terlihat baris tersebut terblok. Setelah itu pilih menu delete row. Bu. Ya, gimana Cynthia? Menemukan sesuatu yang mudah? Iya, Bu. Untuk membuang satu baris, kita bisa meletakkan kursor pada kolom manapun di baris yang akan kita buang. Lalu kita klik menu tabel, pilih delete row, selesai. Baik, sekarang kalian sudah bisa membuat tabel dengan menggunakan Word. Sekarang coba kalian kerjakan atau membuat tabel lagi. Saudara mahasiswa, apakah Anda dapat menyimak dari ilustrasi tadi bagaimana cara seorang guru mengajukan pertanyaan untuk meningkatkan interaksi? Kita akan lanjutkan pembahasan kita berikut ini. Ibu, menurut pendapat Ibu bagaimana kemampuan guru tadi di dalam mengajukan pertanyaan untuk meningkatkan interaksi di kelasnya? Iya, kita bisa lihat tadi bahwa guru mengajukan pertanyaan kepada siswa ya. Iya. Tapi guru tidak langsung berhenti sampai di situ. Begitu siswa menjawab, guru mengalihkan kepada siswa lain, meminta tanggapan siswa lain. Betul. Ini situasi yang begini mengundang siswa lain untuk ikut berpartisipasi, sehingga suasana menjadi sangat dinamis. Betul. Jadi keaktifan interaksi itu akan menjadi meningkat. Interaksi itu tidak hanya antara guru siswa, kemudian guru atau siswa guru, tetapi juga antar siswa. Jadi dari siswa ke siswa. Itulah yang sebenarnya yang kita kehendaki. Dengan keterampilan bertanya, guru mampu meningkatkan interaksi, bukan hanya antara guru dan siswa atau siswa ke guru, tetapi juga antar siswa ke siswa. Tapi bagaimana kalau yang terjadi itu siswa tetap tidak mau aktif, tetap diam pasif di dalam kelas, walaupun gurunya sudah berusaha keras, Ibu? Ya, disinilah letaknya seni mengajar itu ya. Guru ini mestinya harus tahu persis siapa siswanya. Kalau guru tidak tahu siswanya, mungkin di situasi itu akan terjadi ya. Kalau umpamanya siswa tidak mampu memberikan tanggapan ya, guru harus mampu menggunakan keterampilan bertanya dasar, memberikan tuntunan misalnya lebih dahulu ya, meminta pendapat siswa lain lebih dahulu, seperti itu. Jadi ini sekali lagi ini seni. Guru sudah menguasai teori keterampilan bertanya dasar, ini harus dia terapkan ketika menerapkan keterampilan bertanya lanjut. Ibu, terima kasih atas kesediaan dan penjelasan Ibu berdiskusi dengan kami di sini tentang keterampilan dasar bertanya. Ya, terima kasih kembali ya. Semoga program ini bermanfaat bagi mahasiswa kita. Iya. Saudara mahasiswa, tuntas sudah pertemuan kita kali ini. Semoga program ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa dan selamat belajar.